bahas pada video ini adalah materi tentang integral. Jadi pada buku paket saya gabung antara materi integral dan turunan karena memang materinya singkat. Namun pada video ini yang akan kita bahas adalah materi tentang integral. Nah, langsung saja. Integral ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama integral tak tentu, yang kedua integral tentu. Di sini yang ada adalah sifat-sifat integral tak tentu, namun ini berlaku untuk integral tentu. Sifat yang pertama, integral dari A dx itu sama dengan AX ditambah C. Jadi kalau ada konstanta diintegralkan, maka hasil integralnya adalah AX tambah C. Langsung konstantanya ditambah variabel X. Yang kedua, integral dari AX pangkat N dx hasilnya A per N tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1 tambah C. Itu dia. Yang ketiga, integral dari hasil perkalian suatu konstanta dengan atau koefisien terhadap fungsi fx dx sama dengan A. Jadi koefisiennya tidak usah diintegralkan, boleh dipindahkan ke depan, baru kita integralkan adalah fungsi fx-nya. Seperti itu. Yang berikut sifat integral hasil penjumlahan ataupun pengurangan fungsi, maka hasil integralnya boleh kita selesaikan masing-masing fungsinya, lalu hasil integralnya nanti kita jumlahkan atau kita kurangkan. Yang berikut adalah integral substitusi. Ini salah satu metode pengintegralan untuk fungsi-fungsi khusus. Jadi di sini integral fx dikali gx pangkat n dx ya. dx hasilnya adalah 1 per n tambah 1 dikali fx per g aksen x turunan dari si gx lalu dikali gx pangkat n tambah 1, pangkatnya tambah 1 lalu ditambah dengan c. Itu dia hasil integralnya. Kita lanjut ke integral tentu. Integral tentu itu integral yang sudah jelas batasnya. Dia dibatasi di bawah di A, lalu di atas dia dibatasi di B. Lalu hasil integralnya tetap proses pengintegralannya sama seperti pengintegralan pada integral tak tentu. Namun di sini untuk hasil integralnya kita harus substitusi batas atasnya terhadap fungsi, lalu dikurang dengan kita substitusi batas bawahnya terhadap fungsinya. Oke, itu saja materinya. Kita langsung akan bahas beberapa soal. Soal nomor 1. Oke, di sini diberikan soalnya adalah integral dari x kuadrat dikurang akar x per x dx. Ini masih sederhana fungsinya, hanya perlu kita ubah lagi bentuknya supaya dapat kita integralkan menggunakan rumus umum. Jadi integral dari x kuadrat tambah dikurang dikurang akar x per x dx. Langsung kita sederhanakan x kuadrat per x dikurang akar x per x dx. Lalu sama dengan x kuadrat per x itu x, lalu akar x per x itu 1 per akar x itu ya. dx dari mana itu? Dari mana itu? Di sini akar x ini sama dengan x pangkat setengah. Jadi di bawah x pangkat 1 berarti kalau kita naikkan nanti berarti x pangkat setengah dikurang 1. Hasilnya adalah x pangkat minus setengah. Ya. Maka kita ubah ke dalam bentuk pangkat positif jadi 1 per akar x. Atau kita ubah pun ke dalam pangkat boleh. Dikurang x pangkat minus setengah dx. Inilah fungsinya dalam bentuk sederhana. Nah, untuk menyelesaikannya langsung saja gunakan rumus umum yang sudah ada tadi. Saya jelaskan di materi. Integral dari AX pangkat N dx sama dengan A per N tambah 1 di X pangkat N tambah 1 ditambah C. Karena ini integral tak tentu. Maka gunakan rumus tersebut, ini menjadi integral dari X, koefisiennya di sini 1, lalu pangkatnya juga 1, berarti
A-nya 1, N-nya 1 tambah 1, X-nya pangkat 1 tambah 1. Lalu dikurang. Integral dari X pangkat minus setengah, A-nya di sini 1, N-nya minus setengah, berarti 1 per minus setengah ditambah 1, X pangkat minus setengah ditambah 1 tambah C. Itu dia. Kita selesaikan 1 per 1 tambah 1, 1 per 2. X pangkat 2 dikurang 1 per minus setengah tambah 1, setengah. X sama setengah juga, minus setengah tambah 1, setengah juga, tambah C. Kita sederhanakan lagi, karena di sini 1 per setengah masih bisa disederhanakan, ini menjadi 1 per 2X kuadrat, dikurang 1 bagi setengah itu 2, X pangkat setengah saya ubah ke dalam bentuk akar, jadi akar X tambah C. Oke, seperti ini cara penyelesaiannya, hasil akhirnya adalah setengah X kuadrat dikurang 2 akar X tambah C, jawabannya adalah C. Iya, sayang sekali kita tidak terlahir di tahun 2000 berapa supaya bisa SBMPTN-nya di tahun 2017. Nah, kalau misalnya kita bisa ikut SBMPTN 2017 pasti sudah. Ini soal yang mudah sekali ya. Oke, jadi mudah soalnya. Semakin kamu banyak berlatih, pasti semakin bisa. Kita coba ke soal yang kedua. Soal yang kedua, soal UTBK SBMPTN 2019. Ya, masih hangat ya soalnya. Ya, sayangnya kita belum dapat yang 2020 dan 2021. Jadi kita bahas soal tahun 2019. Langsung saja. Di sini di soal diberikan integral, jika integral dari f aksen X, jadi ada f aksen di sini. Ini simbol f aksen X dikali fx dx, batas bawah A, batas atas B sama dengan 10. Dan FA sama dengan 2 tambah FB. Maka nilai FB adalah, yang ditanya adalah nilai dari si FB. Ini. Oke, kita selesaikan. Integral dari batas bawah A, batas atas B, f aksen X dikali fx dx. Oke, biasanya kalau ada fungsi fungsi yang akan diintegralkan, ada hubungan antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain dikalikan dan dia saling berhubungan. Jika diturunkan salah satu fungsinya, maka ke fungsi yang lainnya itu biasanya diselesaikan dengan integral substitusi. Namun di sini tidak ada pangkatnya, tidak ada fungsinya, jadi kita gunakan seperti ini. Kita upayakan dia dalam bentuk integral U du. Jadi ada pemisalan U, lalu nanti kita peroleh du-nya. Yang dimisalkan sebagai U adalah pangkat fungsi dengan pangkat yang lebih tinggi. Di sini yang lebih tinggi adalah fx. Kenapa itu Ibu? Karena ini turunannya. Kalau fx diturunkan adalah turunan f aksennya. Maka yang lebih tinggi adalah fx. Maka dari sini diperoleh du dx adalah f aksen x. Oke, atau du sama dengan f aksen x dikali dx. Oke, kita sudah misalkan du, lalu ternyata u maksud saya sebagai fx, lalu ternyata f aksen x dx itu adalah du. Berarti lebih gampang. Kita selesaikan. Ini sama dengan integral batas bawah A, batas atas B. Si fx kita ganti dengan si u. Lalu f aksen x di f aksen x kali dx itu si du. Oke, sampai di sini bisa ya, jangan bingung. Lalu kita integralkan menggunakan rumus integral. Integral u du berarti setengah u pangkat 1 tambah 1 batas bawahnya A, batas atas B. Jadi tidak pakai C lagi ya. Nah, hasilnya setengah U pangkat 2, batas bawahnya A, batas atasnya B. Oke, sudah ada hasil integralnya, kita substitusi. Si U tadi, U-nya tadi adalah di sini fx. Itu ya, fx. Jadi kita ganti fx batas bawah A, batas atas B.
Oke, sampai di situ masih bisa diikuti ya. Kita lanjut. Kita gantikan. Oke, salah ya di sini fx-nya adalah karena u-nya u. Karena di sini setengah u kuadrat berarti fx-nya juga kita kuadratkan. Jangan sampai silap, oke? Jadi di sini fx kuadrat. Maka jika kita selesaikan di sini, saya tulis lagi setengah fx kuadrat batas bawah A, batas atas B. Saya substitusi menjadi setengah, kita ganti FB kuadrat dikurang setengah FA kuadrat. Saya substitusi batas atas, batas bawahnya ke hasil integralnya ini. Ini di soal adalah 10. Hasil integralnya bernilai 10. Maka di sini sama dengan 10. Oke, setengah FB kuadrat dikurang setengah FA kuadrat sama dengan 10. Saya sederhanakan. FB kuadrat dikurang FA kuadrat sama dengan 20. Dari mana Bu 20 saya kali silang? 2 sebagai penyebut di sini saya kali silang. Lalu kamu masih ingat nggak dengan sifat aljabar kalau A kali B A kali A tambah B kali A kurang B. Ini hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Nah ini gunakan di sini. Berarti bentuknya FB ditambah FA dikali FB dikurang FA ini sama dengan 20. Oke, FA tadi ada di soal. Apa FA-nya? Ini 2 tambah FB. Jadi kita ganti. Kita lanjut, kita ganti si FA-nya. Maka ini menjadi FB ditambah si FA kita ganti dengan ini 2 tambah FB. Berarti di sini 2 tambah FB. Lalu dikali dengan FB dikurang FA-nya kita ganti lagi. FA-nya tadi adalah 2 tambah FB. 2 tambah FB sama dengan 20. Oke, FB ditambah FB, 2FB ditambah 2 dikali FB dikurang FB habis minus 2 kali minus 2 ya, sama dengan 20 atau 2, kita keluarkan 2-nya boleh ya. 2 kali FB tambah 1 dikali minus 2 sama dengan 20. 2 kali minus 2 minus 4 atau FB ditambah 1 ini dikali minus 4 sama dengan 20. Oke, lanjut. FB tambah 1 sama dengan 20 per minus 4. Berapa 20 per minus 4? Minus 5. Minus 5. Jadi FB-nya sama dengan minus 5 kurang 1. Minus 6. Minus 6. Jawabannya adalah, gimana jawabannya? C juga. Jadi seperti itu cara penyelesaiannya. Oke, mungkin agak berantakan, tapi ketika kamu mengikutinya dengan baik dari awal, pasti kamu paham. Nah, sampai di situ penjelasan untuk 2 contoh soal. Semoga kamu boleh lebih banyak lagi berlatih. Sampai di sini penjelasan dari saya. Terima kasih.